Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan mengenai sistem penggajian dan pengupahan. Kelompok 8 ini terdiri dari Erlina Dewi Krisnawati, Rizky Fajar Mahendra, dan Cynthia Iza Putri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Iza Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kegiatan. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Namun, bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian dari sistem informasi akuntansi bagi gaji dan upah adalah yang digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training. Ada beberapa dokumen yang digunakan di dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Yang kedua, kartu jam kerja. Yang ketiga, kartu jam hadir. Yang keempat, daftar gaji dan upah. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Dan yang terakhir, ada bukti kas keluar. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi. Yang kedua, ada prosedur pencatatan waktu kerja. Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di bagian produksi untuk keperluan distribusi upah karyawan kepada produk yang menikmati jasa karyawan tersebut. Contohnya, seorang karyawan pabrik hadir di perusahaan selama 7 jam suatu hari. Jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Dengan demikian, waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Yang ketiga ada prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, bagian gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Yang keempat ada prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengawasan biaya dan perhitungan harga pokok produk. Yang kelima ada prosedur pembayaran gaji dan upah. Dengan melibatkan bagian utang dan bagian kasa. Bagian utang membuat perintah mengeluarkan kas kepada bagian kasa untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Bagian kasa kemudian menukarkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah kepada karyawan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengendalian internal sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua, fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji dan upah. Yang keempat, fungsi akuntansi.
bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan, misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Yang terakhir, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-teman, tetap stay at home demi mencegah penyebaran corona.